Oke, baiklah, akan kita jawab adik-adik. Yang pertama, Q komposisi fx sama dengan 0, maka kita tinggal ini menulis ulang ya, di G dalam kurung adapun fx nya adalah kosinus dalam kurung x ditambah pi per 6 tutup kurung sama dengan 0, sehingga fungsi G ini kita masukkan ke dalam ya, fungsi G menjadi 2 cos dalam kurung x ditambah pi per 6 ya kurang 1 sama dengan 0 ya, dimana 2 cos x ditambah pi per 6 kita pindahkan min satunya ke kanan jadi positif 1, cos x ditambah pi per 6 sama dengan setengah. Adapun nilai dari tabel trigonometri ya, di sini ada sin, cos, tangen ya, ini harus ingat ya, 0, 30, 45, 60, 90 ini ya. Nah, terus kita isilah menjadi sin 0 itu 0 setengah akar 2 setengah akar 3 1, cos 0 1, cos 0 1 setengah akar 3 kalau cos 30, terus cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah dan 0. Adapun tangen 0 itu 0, tangen 30 1/3 akar 3, tangen 451 akar 3 sampai tengah. Nah, kalau kita lihat di sini nilai cos berapa lah yang menjadi 60 ya, setengah ya, ini dia cos yang setengah. Ini akhirnya kita lanjut ya, cos x ditambah pi per 6 adapun adalah cos 60. Nah, dari ya, kita dulu pernah sewaktu kelas 1 dari persamaan trigonometri yang pertama nanti ada sin x sama dengan sin alfa, begitu dicoret ya, x sama dengan alfa tambah k kali 360. Yang kedua x1 180 kurang alfa dikali ditambah k kali 360. Begitu kalau kita jumpa nilai dari cos x sama dengan cos alfa, maka ketika dicoret yaitu plus minus alfa ditambah k kali 360. Nah, untuk tangen sendiri, tangen x sama dengan tangen alfa, begitu dicoret maka x nya adalah alfa tambah k kali 180. Nah, yang akan kita gunakan adalah bentuk yang ini ya. Nah, begitu saya coret maka x tambah pi per 6 sama dengan 60 tambah k kali 360 dan x tambah pi per 6 sama dengan minus 60 tambah k kali 360 ya. Kita
pindahkan ke ruas kanan. Pi per 6 itu sendiri adalah 30 ya. 60 tambah K kali 360 untuk K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 60 tambah 0 kali 360 untuk K sama dengan 1, maka X nya 60 tambah 1 kali 300, ini 1 ya, 60, maka X nya adalah 390 yang memenuhi hanya 60 itu ya. Dan yang kedua, X sama dengan min 60 kurang 3 tambah K kali 360, maka X sama dengan min 90 tambah K kali 360. Jadi untuk K sama dengan 0, maka X nya sama dengan min 90. Untuk K sama dengan 1, maka X nya adalah 270 ya, yang memenuhi tentu X nya sama dengan 270 ya. Yang ditanya dalam soal kita, tentukan jumlah semua nilai X, berarti 60 tambah 270 sama dengan adalah 330, seperti itu. Oke, itulah nomor 1. Ini ada fx, ada gx, 4 logaritma dalam kurung f komposisi g dalam kurung n tambah 1 adalah 1/2, sehingga ini kita ubah kedua ruas dalam bentuk ya persamaan logaritma ya, menjadi ya, saya ganti dulu menjadi 4 logaritma f dalam kurung g dalam kurung n tambah 1 ya, setengah ini dengan basisnya 4 logaritma 4 pangkat setengah. Ini bisa kita coret sehingga f ya kita masukkan ke dalam fungsi ini ya, yaitu 2 dalam kurung n tambah 1 kurang 1 adalah 4 tersendiri. 4 sendiri itu adalah 2 pangkat 2 yang dipangkatkan dengan setengah. Ini habis ya, sehingga f dalam kurung 2n tambah 1 sama dengan 2 ya. Kita lanjut dengan substitusi ke fungsi f. Nah, menjadi ya 2n tambah 1 kuadrat kurang n tambah 2 dikali 2n tambah 1 tambah 2n sama dengan sebelah ruas kanan 2. Ini bentuk kuadrat ya, bentuk kuadrat. Ketika A ditambah B dikuadratkan menjadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ini harus kita ingat ya, sampainya di sini menjadi 4n kuadrat ditambah 4n tambah 1 kurang, ini masing-masing kamu kalikan ya, kalikan seperti ini, dalam kurung 2n kuadrat ditambah n ditambah 4n ditambah 2 ditambah 2n, ruas kanannya adalah 2 ya. Ini kita kurangkan aja masing-masing ke sini ya,
Berarti 4n dikurang 2n adalah 2n kuadrat. 4 kurang 4 habis, jadi kurang n, 1 kurang 2, 1 kurang 2 min 1 ditambah 2n sama dengan 2, menjadi 2n kuadrat tambah n kurang 3 sama dengan 0. Tentu ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat, maka harus difaktorkan. Ya, ketika kita faktorkan menjadi 2n dalam kurung n, ya, ini 3, 1 tambah kurang. Faktor pertamanya sama dengan min 3, n sama dengan min 3 per 2, dan faktor yang kedua n nya sama dengan 1, maka n bilangan bulat adalah sama dengan 1. Oke, itulah untuk soal nomor 2. Soal nomor 3 ini adapun akan dicari gx kurang 3 ini dia bentuknya. Kita mulai dari bentuk yang ini ya, yaitu f dalam kurung gx sama dengan 1/x kurang 2 kali akar x kuadrat kurang 4x tambah 5. Nah, kita tinggal mengganti ini ya. Jadi ketika saya buat fp berarti menjadi akar p kuadrat tambah 1. Kalau saya ganti m berarti menjadi akar m kuadrat tambah 1. Jadi kalau saya ganti f dalam kurung gx tentunya menjadi akar dari gx kuadrat tambah 1. Nah, ini dia, kita ganti kemari ya, ini yaitu akar gx kuadrat ditambah 1 sama dengan 1/x kurang 2 dikali akar x kuadrat kurang 4x tambah 5, kira-kira gitu ya. Adapun supaya ini hilang ya, supaya hilang bentuk daripada akar, maka kita kuadratkan ya ke dua ruas ya, menjadi seperti ini dia perubahannya, bisa kita lihat ya. Akar dari gx kuadrat ditambah 1 ini kita kuadratkan sama dengan 1/x kurang 2 kuadrat dikali akar x kuadrat kurang 4x tambah 5, ini kita kuadratkan lagi, maka bentuk yang ini hilang menjadi gx kuadrat ditambah 1 sama dengan ini akarnya juga hilang, x kuadrat kurang 4x ditambah 5 per ini kita kuadratkan x kuadrat kurang 4x tambah 4 gitu ya. Ya, kita lanjut kemari, kita lanjut. Adapun g x kuadrat ditambah 1 sama dengan adapun ini ya, adapun satunya ini pindah ke ruas kanan, jadi gx kuadrat sama dengan x kuadrat kurang 4x ditambah 5 per x kuadrat kurang 4x ditambah 4 kurang 1. Nah, ini prosesnya adalah kita yaitu menyamakan penyebut itu ya, kita nyamakan penyebut yaitu gx kuadrat sama dengan x kuadrat kurang 4x ditambah 5 kurang x kuadrat kurang 4x ditambah 4, kita bagi dengan x kuadrat
kurang 4x ditambah 4. Oke, adapun hasilnya x kuadratnya habis ini ya, yang ini habis dengan ini juga habis, sehingga hasilnya menjadi 5 kurang 4 1 per x kuadrat kurang 4x ditambah 4. Adapun bentuk ini tadi adalah x kurang 2 kuadrat. Nah, ya kita ganti menjadi gx kuadrat sama dengan 1 dari x kurang 2 kuadrat. Ya, kita akarkan akar. Di sini adalah penarikan akar ya. Tarik akar menjadi gx sama dengan 1 x kurang 2. Oke. Akhirnya kita akan cari ganti x menjadi x kurang 3 ya. X nya ganti x kurang 3 kurang 2. Hasil akhirnya adalah x kurang 5. Oke, itulah soal nomor 3. Di sini ada datanya fx dan gx ya. Ini agak panjang, kita mulai dari sini untuk menghasilkan nilai A. Adapun H komposisi G dalam kurung fx ya, di sini adalah luas kanannya x kuadrat kurang 16x ditambah 64. Nah, kita tinggal tulis ulang data yang sudah diberikan. Yang pertama H dalam kurung G, fx nya sendiri adalah x kurang 8 sama dengan x kuadrat kurang 16x ditambah 64. Nah, setelah itu kita masukkan ya fungsi ini ke dalam gx 3 dalam kurung x kurang 8 menjadi x kuadrat kurang 16x ditambah 64. Nah, kita kalikan aja dulu ke dalam 3x kurang 24 sama dengan x kuadrat kurang 16x ditambah 64 ya. Ya, untuk mencari kesamaan daripada di soal ini, kita substitusi kemari. H dalam kurung A kurang 1 adalah 1. Nah, ini masing-masing ruas ya, masing-masing ruas kita samakan. Nah, yang pertama saya akan ambil untuk ruas kanan ya, untuk ruas kanan sendiri yaitu x kuadrat kurang 16x tambah 64 sama dengan 1. Kita pindahkan satunya ke kiri. 64 kurang 1 adalah 63 sama dengan 0. Karena ini merupakan persamaan kuadrat, maka tugas kita adalah memfaktorkan ya. 63 sendiri itu adalah 9 dikali 7, ini minus-minus, diperoleh x pertama 7 dan diperoleh x yang kedua 9. Nah, baru kita lanjutkan ya. Di sini untuk ruas yang sebelah kiri ya, untuk ruas yang kiri. Untuk ruas yang kiri, nah, di mana dia tadi adalah untuk ruas yang kiri adalah 3x kurang 24 adalah A kurang 1. Untuk mencari nilai A nya ya, kita masukkan yang pertama, yang ini ya. Yang pertama 3 dikali 7 kurang 24 sama dengan A kurang 1. 21 kurang 24 sama dengan A kurang 1. A kurang 1 adalah minus 3, maka A nya minus 2. Lanjut lagi ya.
Kita lanjut. 3 dengan mensubstitusi yang ini. Mari tadi kan yang pertama ya, yaitu 3 dikali 9 kurang 24 A kurang 1. 27 kurang 24 sama dengan A kurang 1. A kurang 1 sama dengan 3, A nya adalah 4. Maka nilai A yang memenuhi yaitu A1 minus 2 dan A yang kedua sama dengan 4. Itulah untuk menjawab soal nomor 4. Di sini nampak jelas ya, F dalam kurung GX adalah 3 GX ditambah 1 per GX kurang 2. Nah, ini kalau kita bikin ke dalam bentuk kesamaan ya, yaitu ketika GX nya kita misalkan adalah P, maka berubah menjadi FP sama dengan 3P tambah 1 per P kurang 2 ya. Bisa berubah ketika kita ganti fx tentu menjadi 3x tambah 1 per x kurang 2. Nah, seperti itu dia ya. Dalam soal kita ini ya diketahui ya, fx itu sendiri adalah gx kurang 1. Nah, sehingga kita kembali kemari menjadi ya disamakan G ya, ini tadi kemarin dengan mensubstitusi yang ini ya, G X kurang 1 adalah 3X tambah 1 per X kurang 2. Nah, ini boleh kita kembali dengan pemisalan, nggak apa-apa lah ya, 2 kali pemisalan. Sepertinya saya ganti aja angkanya X menjadi M. Kita cari M sendiri itu adalah X sendiri adalah M tambah 1. Oke, kita lanjut. Dengan mengubah G X kurang 1 itu sudah berubah jadi M sama dengan 3 kali M tambah 1 ya, 3M tambah 1 tambah 1 lagi per M tambah 1 kurang 2, sehingga diselesaikan. Ini M nya 3M, ini masing-masing dikalikan, tambah 3 tambah 1 per M tambah 1 kurang 2. Kita ubah saja ya, ubah GX menjadi 3X ditambah dengan 4 per M kurang 1. M nya itu kita ganti ini ya, kita ganti menjadi apa tadi, 3X tambah 4 per M kurang ini X ya. Masa 2 kali salah. Oke, ini kita hapus menjadi X kurang 1. Nah, di soal kita inilah hasil akhirnya. Itulah untuk menjawab soal nomor 5.